peristiwa, ya betul, perasaan. Perasaan. Ya, Pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, salam sehat dan bahagia. Iya, senang sekali, salam sehat dan bahagia bisa bertemu untuk lokakarya yang pertama ini ya, bersama Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, saya tanya dulu, apakah Bapak Ibu hari ini sudah olahraga? Tadi belum sempat. Sudah, Bu. Oh ya, satu lagi pertanyaan saya. Aduh, tapi sebenarnya saya malu juga sih. Adakah yang sudah pernah pergi ke Amerika? Kalau saya belum. Iya. Belum, Bu. Sama ya, enggak apa-apa. Tapi waktu kecil kita pernah main koboi-koboyan ya. Hari ini saya pengen mengajak Bapak Ibu main koboi. Saya bawa senapan, tapi jangan takut, ini senapan mainan Bapak Ibu, supaya nanti melakukan kegiatan lokakarya ini biar supaya hangat badan kita warming up dulu ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu bermain koboi. Baik Bapak Ibu, mari kita buat lingkaran ya. Kemudian nanti saya akan menembakkan senapan saya pada satu orang gitu. Nanti Bapak Ibu yang saya tembak itu langsung jongkok duduk gitu ya. Terus kemudian teman yang ada di samping kanan kiri Bapak Ibu langsung menjawab cepet-cepetan, istilahnya begitu. Jadi, sebutkan namanya. Pak Sodi, Pak ini, yang kalah duduk. Nah, gitu. Nanti makin lama lingkaran itu akan semakin kecil karena semuanya sudah duduk. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Siap. Ya, siap. Ayo kita gerakkan semuanya berdiri. Oke Bapak Ibu, kita sudah melakukan tak kenal maka tak sayang, maka akan sangat bagus jika kita mengawali dengan perkenalan kita ya. Nanti setelah ini akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu. Saya akan memulai dulu, saya akan memberi contoh, nanti Bapak Ibu akan melakukan hal yang sama. Nama saya Neti Puspitasari, saya biasa dipanggil Neti. Hal terbaik yang pernah saya lakukan sebagai seorang guru adalah ketika saya mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan murid saya menunggu saya untuk pembelajaran berikutnya. Silakan Pak. Ini di sini saya tidak sendiri, ada teman rekan saya, PP saya. Silakan Pak Rio. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riono, saya dipanggil Pak Rio. Hal yang terbaik yang pernah saya lakukan ketika menjadi guru adalah murid saya tidak mau berhenti, terus tambah mengajar. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, tepuk tangan. Hari ini kita semua sudah Bapak Ibu, pada kesempatan ini ada tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran di Lokakarya ini. Yang pertama bahwa calon guru penggerak atau guru penggerak ini dapat memetakan manfaat dan area kontrol di komunitas praktisi yang sudah ada di lingkungan Bapak dan Ibu. Kemudian juga untuk memperbesar manfaat dari komunitas praktisi tersebut. Nah, untuk itu, untuk mencapai tujuan yang akan kita capai hari ini Bapak Ibu, ada beberapa agenda yang akan kita lakukan hari ini. Semua materi sudah Bapak Ibu dapatkan di buku pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin adakah pertanyaan dari Bapak Ibu? Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Oke, baik. Ya, baik. Alhamdulillah, berarti semua tidak ada lagi yang ditanyakan ya. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan Lokakarya ini, mari kita bersama-sama membuat kesepakatan belajar ya. Di mana tujuan kesepakatan pembelajaran ini untuk menciptakan situasi belajar kita akan lebih nyaman. Mungkin adakah ide atau saran dari Bapak Ibu berkaitan dengan kesepakatan belajar ini? Monggo, silakan. Silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan. Ya, silakan, Pak. Saya Bu. Ya, silakan Pak. Nanti kalau biar kelas kita nyaman,
kita ketika diskusi itu saling menghargai pendapat teman yang lain, Bu. Oke, catat bisa. Berikutnya. Saya, Bu. Oke, Bapak. Saya, Ya, Bu. silakan. Ya, silakan. Supaya disiplin tepat waktu ketika masuk, selesai istirahat, bagaimana kalau yang masuk terakhir nanti diminta untuk menyanyi? Boleh juga, bagus, good idea. Ya, oke Bapak Ibu, saya pikir kita sudah mendapatkan banyak masukan ya, berarti akan saya bacakan kesepakatan kita ya. Yang pertama adalah bahwa kita saling menghargai pendapat kita, kemudian kita disiplin waktu setelah istirahat, dan nanti kalau ada yang ini tadi kurang bisa menyanyi ya. Oke, bagus. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu, karena hari ini kita sudah bisa membuat kesepakatan yang luar biasa hebat. Oke, Bapak Ibu, kita sekarang memasuki pada sesi inti. Baik, Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu membuat kelompok, di mana kelompok terdiri dari 3 orang. Silakan. Nah, tugas kelompok ini nanti mengumpulkan bola dari suatu warna yang nanti akan ditentukan ketika Bapak Ibu nanti berkeliling ya. Nah, dalam mengumpulkan bola itu, nanti tiap-tiap kelompok itu perlu membuat untuk berjalan, membuat barisan, jadi seperti kereta dengan memegang di pundak masing-masing, kecuali yang berada paling depan. Nah, orang yang dapat mengambil bola adalah yang paling depan sendiri. Jika ada yang terputus, maka dengan terpaksa sekali nanti akan kita kurangi 1 bola. Kelompok tidak boleh mengambil warna bola yang berbeda ya. Siapa yang menjadi pemenang, yaitu yang mendapatkan bola paling banyak. Siap Bapak Ibu? Tanya, Ibu. Siap. Siap, Ibu. Silakan, kita mulai ya. Nanti dengan hitungan 1, 2, 3, mulai ya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Siapa yang dapat bola paling banyak? Siapa yang dapat bola paling banyak? Pak Murti, Bu. Pak Murti, kelompoknya Pak Murti. Ya, Bu. Oke, Bapak Ibu sekarang ya. Oke, sekarang mari kita bahas aktivitas yang baru saja kita lakukan ya. Baru saja kita lakukan. Bapak Ibu, silakan coba jawab pertanyaan saya. Kita menggunakan 4P. Masih ingat 4P itu apa Bapak Ibu di pertemuan Loka Karya Orientasi? Masih ingat apa itu? Yang pertama? Peristiwa, Bu. Peristiwa. Ya, betul. Perasaan. Perasaan. Ya. Pembelajaran. Pembelajaran. Kemudian Penerapan. Penerapan. Oke, bagus ya, luar biasa. Berarti apa yang kita lakukan hari ini mengenai ya. Oke, pertanyaan saya sekarang, apa perasaan Bapak Ibu saat menjadi yang paling depan? Apa, Pak Nurhadi? Agak grogi, Bu. Khawatir nanti tidak bisa sama dengan yang lain. Oh ya. Terus bagaimana cara mengumpulkan seluruh bola dengan cepat? Kira-kira punya strategi apa? Sehingga sampai menjadi pemenang tadi. Yang jadi pemenang tadi Pak siapa tadi? Ayo. Yang menang Pak Murti, Bu. Pak Murti, Bu. Punya strategi apa Pak Cepetan, Murti? Bu. Cepetan, Bu. Baik, ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau kita kaitkan dengan materi Loka Karya kita hari ini ya, jadi apa sih sebenarnya nilai-nilai dari calon guru penggerak yang bisa membuat Anda menjadi lebih baik sebagai seorang pemimpin ya? Kira-kira masih ingat ya tentang nilai-nilai dari calon guru penggerak itu ya? Kemudian apa yang bisa Bapak Ibu lakukan sebagai CGP? Kemudian bagaimana Bapak Ibu menjadi pemimpin di dalam sekolah sebagai organisasi pembelajaran? Kemudian apalah yang perlu ditingkatkan dari dalam diri Bapak Ibu jika ingin menjadi pemimpin efektif di organisasi pembelajaran? Apa kualitas yang sudah Anda punya sebagai pemimpin pembelajaran? Mari kita diskusikan dengan kelompok yang sudah kita buat tadi Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, coba siapa di antara Bapak Ibu yang masih ingat tentang nilai dari guru penggerak? Adakah yang masih ingat? Inovatif. Ya, Bu. Ya, bagus. Oke, ya. Berpihak pada murid, Bu.
Iya, berpihak pada murid. Siapa di antara Bapak Ibu? Berkolaborasi, Bu. Kolaborasi, good. Siapa Mandiri, di antara mandiri. Bapak Ibu? Mandiri. Ya, siapa di antara Bapak Ibu yang masih ingat peran guru penggerak maksud saya? Menjadi pemimpin pembelajaran. Bagus. Ya. Coach bagi guru lain. Kolaborasi. Ya, oke. Terus siapa di antara Bapak Ibu yang masih ingat kompetensi guru penggerak? Memimpin pembelajaran, Bu. Ya. Memimpin manajemen sekolah. Memimpin manajemen sekolah. Iya, bagus. Jadi kalau kita bicara nilai penggerak, ada mandiri, ada reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Bagus yang disampaikan Bapak tadi ya, Bapak Ibu. Begitu juga dengan kompetensi, kita bisa mengembangkan diri dengan orang lain, bisa memimpin pembelajaran, bisa memimpin pengembangan sekolah, termasuk manajemen sekolah. Bapak Ibu, hari ini kita akan diskusikan tentang nilai, tentang peran, kemudian tentang kompetensi guru penggerak lebih lanjut ya. Silakan tiap-tiap kelompok ya. Tadi ada 3 kelompok, berarti kelompok pertama akan membahas nilai guru penggerak, kelompok 2 akan membahas peran guru penggerak, kemudian 3 akan membahas kompetensi guru. Saya beri waktu 10 menit untuk berdiskusi, setelah itu silakan Bapak Ibu dari tiap-tiap kelompok memaparkan hasil diskusinya seperti ini. Baik, Bapak Ibu sudah selesai ya, berarti akan kita presentasikan. Tapi terlebih dahulu masih adakah pertanyaan yang ingin disampaikan? Cukup, Bu. Tidak ada. Cukup, oke ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Oke, terima kasih. Mohon berikan aplaus untuk presentasi kelompok 1. Ya, Bapak Ibu, kita semua telah mempresentasikan ya. Terima kasih. Nah, mari kita tutup dengan kaitkan dengan ketiga poin tersebut yang bahwa intinya 3 poin itu tidak bisa dipisahkan, satu dengan yang lain saling berhubungan. Dan mari kita sebagai guru penggerak memberikan jembatan pembelajaran ke komunitas praktisi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah melakukan presentasi ya. Sebagai pemimpin organisasi pembelajaran, salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan komunitas praktisi yang sudah ada untuk mengefektifkan serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik Bapak Ibu, setelah ini kita akan belajar banyak tentang penerapan komunitas praktisi. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, pengajar praktek. Silakan Pak Janji, tetap semangat selalu. Ya, Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Neti. Masih semangat ya Bapak Ibu CGP teman-teman. Masih semangat ya. Selamat. Ya, luar biasa. Ya, Pak Rio, kemudian Pak Nur Hadi, Pak Murti, dan Pak Farid tetap semangat. Oke, di sesi 2 ini kita akan diskusi bersama, berbagi tantangan 1 bulan pertama. Nah, oke. Bapak Ibu telah menjalankan pelatihan guru penggerak. Nah, saya yakin masih terdapat beberapa permasalahan yang Bapak Ibu alami sebagai guru di sekolah masing-masing. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu tuliskan yang Bapak Ibu alami sebagai guru di post-it berwarna kuning dan 1 post-it berisi masalah, sehingga jika Bapak Ibu nanti terdapat 3 masalah maka dituliskan 3 post-it yang berbeda. Sebentar, saya ini kan siapkan post-it-nya. Sebentar, nggih. Sambil nunggu papan pelayanan disiapkan, Bapak Ibu bisa berpikirkan permasalahan-permasalahan apa yang Ibu temui di lapangan ya ketika menjadi guru penggerak. Oke. Ya. Oke, luar biasa sudah diisi. Terima kasih ada yang sudah mengisi ini ya. Terima kasih.
ada kurang dukungan dari kurang dukungan dari teman satu sekolah. Ya, betul. Ada yang betul. siswa masih belum nyaman dalam belajar dan masih bingung. Oke, Mm-mm. baik, terima kasih kepada teman-teman, luar biasa. Jadi hampir semua pasti ada permasalahan ya, jangan minder. Aku nanti kalau menuliskan permasalahan berarti saya nanti dianggap tidak bisa, jangan seperti itu. Kita tuangkan permasalahan ini, nanti kita pecahkan bersama. Oke, sudah ada banyak permasalahan. Baik, saya kategorikan dulu jadi 3 ya. Kategorinya yang pertama adalah hubungannya dengan guru dan siswa. Oke, ini jadi siswa kurang nyaman belajar ini ya. Terus relasi guru dengan pihak sekolah. Jadi ada beberapa teman guru yang kurang mendukung. Kita masukkan ke poin kedua, kelompok kedua. Yang ketiga, mengajar dengan cara menarik. Nah, ini ada yang belum paham tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, baik. Bapak Ibu, mari kita pahami permasalahan yang sudah Bapak Ibu tuliskan ya. Terima kasih tadi Pak Farid, Pak Rio, dan Pak Murti yang sudah membantu tadi ikut mengelompokkan, mengkategorikan permasalahan-permasalahan dari teman-teman CGB semuanya ini. Nah, minta tolong untuk perwakilan tiap kategori ini menceritakan lebih dalam tentang masalah yang dialami ya. Kita mulai dari kategori 1 terlebih dahulu. Mungkin Pak Farid bisa, atau siapa ya yang tadi yang menuliskan di kategori 1 tadi tentang siswa kurang nyaman dalam belajar. Bagaimana ini pembelajarannya? Iya Pak, terima kasih. Iya. Di sini siswa masih belum nyaman dalam belajar, mungkin karena belum terbiasa dengan model pembelajaran diferensiasi ini Pak, karena sudah terlalu lama mungkin belajarnya hanya mendengarkan ceramah dari guru sehingga anak kurang aktif dan belum terbiasa dengan yang hal baru ini Pak. Baik, terima kasih Pak Farid, luar biasa ini. Kemudian yang ini permasalahan kedua, monggo diceritakan Ya, bagaimana? Oh ya Pak Rio, monggo Pak Rio. Terima kasih Pak Janji. Saya setelah sebulan mengikuti kegiatan pembelajaran guru penggerak ini kan inginnya kan menerapkan apa yang saya dapat di sekolah kita. Tapi saya malah sering dibully oleh teman. Wih, suangke, wih gayane guru penggerak. Malah sering dibully seperti itu Pak Janji. Padahal kepala gitu. sekolah saya mendukung. Baik, terima kasih Pak Rio. Permasalahan ketiga mungkin Pak Murti, monggo. Yang sudah Iya Pak, iya. Anak-anak itu masih bingung. Yang dimaksud diferensiasi itu gimana? Itu anak-anak masih bingung, belum terbiasa Pak sepertinya Pak di situ Pak. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Ini kan ada 15 teman-teman kita dari CGP. Nah, nantinya insya Allah dari 15 itu pasti bisa memberikan solusi dengan diskusi ya. Baik. Nah, setelah mendalami tiap kategori masalah lebih dalam, sekarang kita membahas solusinya Bapak Ibu. Di tiap kategori nanti kita sudah membentuk 3 kelompok. Yang tadi kelompok 1 ketuanya Pak Farid, kelompok 2 ketuanya Pak Rio, kelompok 3 ketuanya Pak Murti. Nah, Bapak Ibu, ini tinggal memilih anggotanya. Nah, setelah tadi kita pilih ketuanya, kita memilih anggotanya. Sekarang Bapak Ibu yang lain milih do re mi ya, mengucapkan atau bilang do re mi. Nah, setelah itu ya nanti yang mendapatkan kata do berarti gabung kelompoknya Pak Rio, yang re gabung kelompoknya Pak Farid, dan mi gabung bersatu menjadi kelompoknya Pak Murti, seperti itu. Jadi ada 3 kelompok. Ya, sudah terbentuk 3 kelompok. Terima kasih, luar biasa. Nah, sekarang saya jelaskan tugasnya kelompok 2 adalah membahas solusi untuk kategori masalah yang pertama, yaitu relasi guru dan siswa. Salah satunya tadi permasalahannya adalah siswa kurang nyaman. Nah, solusinya nanti seperti apa? Dan kelompok re nanti membahas tentang kategori permasalahan guru yang relasi guru dengan pihak sekolah. Tadi salah satu permasalahannya adalah kurang ada dukungan dari teman-teman guru. Dan yang kelompok Murti nanti membahas solusi-solusi untuk permasalahan yang ketiga, yaitu bagaimana nanti pembelajaran diferensiasi itu berjalan dengan baik dan anak-anak tidak bingung, seperti itu. Apa ada pertanyaan, Bapak Ibu? Siap, jelas. Oh, terima kasih, luar biasa.
Mulai dari sekarang silahkan berdiskusi dengan santai dan terbuka, legowo. Silakan, mulai dari sekarang. Ya, waktunya sudah hampir habis, kurang 1 menit. Sudah selesai Bapak Ibu ya? Ya. Sudah, Pak. Ya, terima kasih luar biasa. Silahkan Bapak Ibu kembali ke tempat duduk awal. Dan saya ingin minta tiap perwakilan kelompok untuk menceritakan solusi dari tiap kategori masalah yang dibahas. Nah, baik. Kita mulai dari kelompok 1, pre-memory, kelompok 2, pre-memory, kelompok 3, pre-memory. Nah, demikian. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa tadi diskusinya. Jadi, adakah yang belum menemukan solusinya Bapak Ibu? Sudah ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Nanti saya berharap dari solusi-solusi yang diberikan teman-teman tadi, dari hasil diskusi bisa jenengan coba atau jenengan terapkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sudah ada. Seperti itu. Dan juga nantinya silahkan menerapkan solusi. Oke. Baik. Langkah selanjutnya, kita melakukan refleksi manfaat komunitas praktisi. Nah, kita menggunakan alur 4P, seperti tadi ya. Peristiwa. Pertama, pertanyaan peristiwa, Bapak Ibu. Apa kegiatan yang baru kita lakukan tadi, Bapak Ibu? Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan, Pak. Iya, terima kasih Pak Farid. Luar biasa, betul ya. Tadi kita sudah mengidentifikasi permasalahan yang kita hadapi, Bapak Ibu 15 CGP ini, kemudian diskusi dan mencari alternatif-alternatif untuk mengatasi masalah tersebut atau kendala-kendalanya. Apa saja tahapan dalam kegiatan tadi, Bapak Ibu? Diskusi, Pak. Brainstorming. Oke, brainstorming, betul. Terus diskusi, kemudian Mencari solusi. Mengelompokkan masalah-masalah tadi, Pak. Iya, nggih, betul. Kemudian apa saja permasalahan yang muncul tadi, Bapak Ibu? Siswa belum nyaman belajar. Iya, betul. Pre-memory. Pertanyaan perasaan. Apa yang dirasakan saat menuliskan atau membahas permasalahan Bapak Ibu tadi? Ragu. Ragu, nggih. Kenapa ragunya, Pak? Jangan-jangan kok ada masalah ya gitu. Oh iya, gitu awalnya. Kalau saya malu, Pak. Malu. Kenapa Pak malu, Pak Farid? Nanti dikiranya saya tidak mampu. Iya. Tapi ternyata setelah diskusi tadi gimana perasaannya Pak Farid? Alhamdulillah ternyata malah bisa saling mengisi dan memberi masukan dengan teman yang lain, Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa. Itu tadi nggih, pertanyaan untuk refleksi kita bersama. Kemudian saya ingin menampilkan sekilas sebelumnya untuk penerapan ke depan Bapak Ibu, apa yang perlu Bapak Ibu tingkatkan ke depannya agar bisa mengadakan diskusi komunitas praktisi ini dengan baik? Kira-kira. Lebih percaya diri dan berani ambil peran. Iya, lebih percaya diri. Terima kasih Pak Rio. Oke. Baik, Bapak Ibu, karena kita sama-sama mengapresiasi diri kita telah belajar diskusi komunitas praktisi dengan 2 kali jentik jari. Oke, terima kasih. Nah, ini sekilas materi tentang komunitas praktisi, pre-memory. Materi yang sudah saya tampilkan saja. Untuk merefresh kembali yang konsep-konsep tentang komunitas praktisi. Jadi Bapak Ibu untuk komunitas praktisi saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah mempelajari buku saku yang telah Bapak Ibu dapat ya tentang komunitas praktisi. Nah, ini saya hanya merefresh kembali ingatan Bapak Ibu. Nah, komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan baik dengan berinteraksi secara rutin dan seterusnya. Baik itu Bapak Ibu
mengingatkan kembali tentang apa itu komunitas praktisi. Baik, Bapak Ibu, demikian untuk sesinya. Kita istirahat dulu makan siang dan kemudian nanti dilanjutkan komunitas praktisi sekelilingku oleh Pak Habib. Demikian dari saya, terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak Habib. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana makan siangnya tadi? Kenyang Bapak Ibu? Kenyang, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Kenyang ya. Biasanya kalau kita ikut pelatihan setelah makan kenyang, efeknya apa Bu, biasanya? Kalau kita kekenyangan. Nanti ya Bu ya. Ini sebelum kita masuk ke sesi tentang komunitas praktisi di sekeliling kita, ayo kita lakukan energizer dulu biar energi kita yang terlebih kita salurkan biar tidak mengantuk dan kita fokus kembali. Gini Bapak Ibu, saya punya sebuah permainan Bapak Ibu, namanya permainan sweet. Aturannya seperti ini. Nanti silakan Bapak Ibu berpasangan dengan teman-teman yang di sekitarnya ya. Jadi berpasangan, kemudian nanti Bapak Ibu akan melakukan sweet. Contohnya gini, misalkan saya sweet, biasanya kan kita sweetnya pakai batu gunting kertas, tetapi kita ganti dengan jari tangan kita. Jadi Bapak Ibu misalkan saya 3, seperti ini ya. Kemudian pasangan Bapak Ibu memberikan tangannya 2, seperti ini. Kemudian nanti kita cepet-cepetan, siapa yang menjawab 2, ini dikalikan. 2 kali 3, 6. Jadi siapa yang menjawab lebih dulu, maka dia yang menang. Kita lakukan 3 ronde Bapak Ibu ya. Jadi setiap pemenang nanti akan melawan pemenang dari pasangan yang lainnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Siap, jelas. Siap, jelas. Siap ya? Oke. Oke, Primi Mauri sudah. Ternyata gimana perasaannya setelah mengikuti permainan tadi? Alhamdulillah. Seru Pak. Habis semangat, Seru Pak. ya. Semangat Sangat kembali. seru sekali. Sudah nggak Ngantuknya aneh hilang. ya? Alhamdulillah. Kalau begitu sekarang Bapak Ibu pasti sudah siap untuk mengikuti kegiatan berikutnya Bu ya. Siap Pak Ibu? Siap. Sekarang Siap, Pak. izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Mohon maaf. Ini masih bentar. Oke. Pada sesi 3, kita akan mengidentifikasi Bapak Ibu tentang komunitas praktisi yang ada di sekitar kita. Tadi di sesi sebelumnya kan Bapak Ibu sudah tahu apa itu komunitas praktisi. Masih ingatkah tadi di sesi yang kedua komunitas praktisi itu apa Bapak Ibu? Kelompok individu. Kemudian perasaan yang sama. Oh ya, jadi Bapak Ibu tadi masih ingat sesi yang kedua tadi ya. Jadi walaupun tadi agak-agak ngantuk, ternyata setelah kita lakukan permainan tadi masih fresh ternyata. Baik, sekarang silakan Bapak Ibu berkelompok kembali sesuai dengan kelompok Doremi yang tadi sudah dibagi di sesi yang kedua tadi. Tidak Bapak Ibu? Kemudian saya sudah membagikan di masing-masing kelompok ada tabel identifikasi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu cermati, kemudian sebelum Bapak Ibu mengisi, mungkin ada yang ditanyakan dari cara pengisian tabel ini Bapak Ibu. Siap, pas Bapak. Jelas ya? Jadi pada tabel itu Bapak Ibu nanti akan mengisi yang pertama nama komunitas praktisinya. Kemudian PIK itu adalah siapa yang Ibu ya. Kemudian pesertanya siapa saja. Kemudian tujuannya apa, aktivitas yang dilakukan apa. Kemudian frekuensi kegiatannya. Lalu peran Bapak Ibu dalam komunitas itu sebagai apa. Manfaatnya juga sama. Kemudian area kontrolnya. Bapak Ibu nanti bisa mengisikan area kontrol yang Bapak Ibu telah pahami di sesi sebelumnya. Peran Ibu sebagai apa dalam komunitas ini.
Jadi Bapak Ibu bebas mengisikan sebanyak-banyaknya komunitas yang ada di sekitar Ibu. Silakan Bapak Ibu mulai untuk mengisi secara individu di dalam kelompoknya. Selesai Bapak. Baik, Waktu sudah 1 15 menit Bapak Ibu. Sudah selesai semuanya Bapak Ibu? Sudah, Ya. Pak. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu di dalam anggota kelompoknya saling bertukar informasi. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti menceritakan hasil pekerjaan Bapak Ibu, kemudian nanti Bapak Ibu boleh yang lainnya, pasangannya nanti boleh menambahkan atau bertanya. 10 menit untuk sesi ini, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu bisa mulai untuk bertukar informasi. Sudah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, Ya, baik. Sudah, Pak. Kemudian karena tadi sudah melakukan informasi, mungkin ada yang ingin bercerita di hadapan kelompok yang lainnya tentang komunitas yang ada di daerah di sekitarnya dan juga peran-perannya. Silakan, ada yang ingin bercerita? Waktu sudah habis Bapak Ibu. Oh Free iya, memory. free memory. Baik, oke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengidentifikasi untuk komunitas praktisi yang ada di sekitar Bapak Ibu. Jadi untuk sesi 3 ini Bapak Ibu sudah untuk paling tidak bisa mengetahui komunitas yang ada di sekitarnya. Untuk sesi berikutnya Bapak Ibu akan membuat sebuah pemetaan tentang komunitas praktisi yang sudah Bapak Ibu temukan tadi. Untuk itu, untuk sesi ketiga ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Sekarang sudah masuk sesi yang keempat Bapak Ibu. Gimana? Masih semangat Bapak Ibu? Semangat, Pak Bib. Terima kasih. Jadi di sesi keempat ini kita masih akan berdiskusi. Kemudian kita akan memetakan tentang komunitas praktisi yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Jadi izinkan Bapak Ibu share screen kembali. Terus ya. Mohon maaf sebentar ininya. Maaf. Ini pemetaan komunitas praktisi ya Ibu ya. Jadi ini pemetaan komunitas praktisinya sudah nampak Bapak Ibu lembarnya? Sudah, Pak. Ya. Tadi kan Bapak Ibu sudah tahu tentang area kontrol Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini silakan nanti mengisi. Artinya Bapak Ibu nanti menuliskan dalam sebuah koordinat kartesius di bawah ini. Jadi Bapak Ibu nanti misalkan di sini ada komunitas A. Bapak Ibu merasa memiliki peran kontrol yang kuat di situ. Jadi Bapak Ibu nanti menggambarnya ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu kontrolnya Bapak Ibu tidak terlalu kuat, maka Bapak Ibu gambarnya di sebelah kiri. Kemudian apakah dalam komunitas tadi Bapak Ibu punya peran? Nanti Bapak Ibu tuliskan saja di sini. Jika Bapak Ibu mempunyai peran, maka Bapak Ibu bisa menggambarkannya ke bagian atas, ke sumbu-nya. Jika perannya tidak bermanfaat, yang kurang bermanfaat, maka ada di bawahnya Bapak Ibu ya. Jadi misal seperti ini, komunitas A, saya ternyata punya peran kontrol yang kuat. Saya gambar sebelah kanan. Kemudian menurut saya tidak memberikan manfaat, maka saya letakkan di bawahnya. Jadi gambarnya ke arah bawah Bapak Ibu. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pas. Jelas, Pak. Apa siapa ya? Jelas. Oke, terima kasih untuk pemetaan komunitas praktisinya. Ternyata semua sudah bisa membuat pemetaan komunitasnya, Bapak Ibu ya. Jadi sekarang untuk selanjutnya, tadi kita sudah tahu tentang komunitas praktisi. Sekarang kita akan mengenal peran guru penggerak dalam membuat komunitas praktisi, Bapak Ibu. Jadi di sini alurnya adalah peran guru penggerak. Bapak Ibu bisa ada yang bisa memberikan penjelasan peran guru penggerak itu apa saja?
Kalau menurut mengikuti alur? Jelas Pak. Memori. Memori. Kemudian Habis waktu. tahapannya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi tahapan kita yaitu guru penggerak itu merintis, menumbuhkan, merawat, dan berkelanjutan. Dan terima kasih Bapak Ibu untuk sesi keempat kita lalui dengan luar biasa. Kita kasih plus semuanya agar untuk sesi berikutnya lebih semangat lagi Bapak Ibu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup Pak Wid. Waktunya habis. Cukup. Kurang satu ini, Bu Neti. Dilanjut apa berhenti? Kurang satu ditutup. sesi. Sudah Ditutup, ditutup. Bu Neti. Bu Neti belum mute. Mute-nya, mikrofonnya kok mute-nya. Langsung penutup ya. Baik Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah belajar banyak tentang identifikasi, kemudian peran guru penggerak ya dalam menggerakkan komunitas belajarnya. Di akhir sesi ini kita akan melakukan refleksi dari hasil belajar. Bapak Ibu, mari kita mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari. Ya, apa pentingnya kita perlu mengembangkan komunitas praktisi, kemudian apa sih arti dari komunitas praktisi dan apa saja peranan kita dalam komunitas praktisi itu. Bapak Ibu, untuk itu saya akan menyiapkan satu lembar penugasan di mana nanti Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pengguru penggerak ya dapat menuliskan, kemudian di situ juga saya akan memberikan lembar penugasan sebagai persiapan untuk lokakarya yang kedua ini. Bapak Ibu, terima kasih kita telah bersama dalam lokakarya yang pertama ini. Semoga nanti semakin menambah semangat kita di lokakarya selanjutnya ya. Namun sebelumnya mari kita foto bersama ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas keaktifannya selama proses lokakarya ini di zaman sekarang ini. Rasanya memang tidak lengkap kalau kita foto bersama ya. Terima kasih, sampai ketemu di lokakarya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Plus untuk kelompok 3 ya Bapak Ibu ya. Sudah makin terlihat interaksi antara PP dengan CGP. Silakan kelompok yang ingin menanggapi, silakan. Dari kelompok 4 ya Bu ya? Ya Pak Iya. Setio. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Reski. Luar biasa untuk kelompok 3 ya, sudah menampilkan lokakarya, simulasi lokakaryanya dengan baik sesuai alur yang mungkin sudah ada di modul gitu ya. Cuma ini yang menjadi pertanyaan saya gitu ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu ya, untuk yang tadi untuk merangsang peserta dari CGP untuk dia berpendapat, itu memang apa kita harus plug di buku itu, apa mungkin kita bisa mengimprovisasi sendiri ya, sehingga tadi yang saya cermati pada waktu memberikan pertanyaan pemantik itu kadang ada yang kurang kurang jelas gitu ya. Maksudnya CGP harus menjawabnya itu di apa, itu seperti apa, atau khususnya apa gitu. Sehingga masih tadi nampak itu, mungkin itu juga saya sama ya nanti belajar juga untuk bagaimana kita membuat kalimat pemantik yang bisa merangsang ya para CGP untuk mengeluarkan pendapatnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Silakan ditanggapi. Mungkin saya bisa saya bisa menanggapi. Terima kasih Pak Buti. Jadi memang gini, saya sungguh ketika saya melihat buku lokakarya ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi rasanya kita seperti sudah punya ilmu, sudah bekal ilmu. Kita tinggal memainkan peran. Boleh kalau menurut saya Pak, kita memang tidak harus plug mekenek dengan itu memang betul. Tapi ketika kita kosong, ketika ini sangat membantu sekali, buku lokakarya ini sangat membantu. Ketika kita tidak bisa punya ide, maka buku lokakarya itu bisa membantu kita. Saya rasa itu. Jadi sebenarnya kita bisa istilahnya sedikit bermain pemantik, pertanyaan pemantik itu dengan ide kita. Itu sebenarnya kalau menurut saya bisa.
Ya, improvisasinya itu bisa. Cuma buku lokakarya ini membantu kita ketika kita di titik stagnasi, tidak ada ide untuk bertanya, maka ini menjadi andalan kita. Itu Pak Setio. Makasih. Oh ya Bu Neti, terima kasih. Izin menyampaikan. Iya, monggo Pak. Monggo Pak Kasito. Oke. Terima kasih. Yang pertama terkait teknis alur kegiatan. Itu tadi saya masih mendengar disebutkan tentang tahap-tahap ya. Seperti saat ini adalah pertanyaan refleksi. Saat ini adalah pertanyaan yang terkait dengan perasaan. Nah, itu mungkin di lain hari bisa ditinggalkan atau nggak perlu itu langsung mengalir ke langsung pertanyaannya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi ya kita tahu karena masalah waktu sehingga nampak ini seperti sedang dikejar sesuatu gitu ya dalam presentasi. Betul, ya. Tapi insya Allah tidak kehilangan arah. Iya, betul. Kita memahami itu, tapi nanti ketika di alam nyata, di kegiatan sebenarnya, ini saya mungkin akan izin keluar untuk menenangkan pikiran, karena saya tipe orang yang tidak bisa diterangkan dengan cara yang cepat gitu. Saya butuh mencatat, saya butuh mengendapkan pertanyaan dan sebagainya, butuh loading. Sehingga Bapak Ibu hanya sekedar untuk sharing, berbagi saja dan saran mungkin di lain dari mungkin teman-teman yang punya karakter berbicara cepat, memang sudah karakter Pak ya, ini bisa agak direm karena pembelajaran dengan orang dewasa itu Bapak Ibu mungkin tahu satu harus sabar. Pertama, yang kedua mereka butuh mencatat Bapak Ibu informasi yang kita berikan, terutama yang terkait ketika Bapak Ibu membahas tentang IT, terkait dengan aplikasi, terkait dengan sesuatu yang dulu waktu kuliah belum ada gitu ya. Itu mencatat bahkan mungkin memfoto dan sebagainya, sehingga timing ini harus tetap diberikan. Terus yang ketiga, tadi saya sering mendengar pertanyaan ada yang mau tanya, ini mohon untuk dikurangi karena misalnya saya di ruangan itu ada yang mau tanya, saya nggak akan tanya Bapak Ibu kenapa. ini di situ ada orang-orang yang mungkin dengan wajah aneh gitu aja kok tanya gitu. Padahal banyak perasaan saya. Mungkin bahasanya bisa dirubah dengan membuat clue-clue yang dilanjutkan oleh Bapak Ibu. Ini hanya saran Bapak Ibu dari sudut pandang kami sebagai observer. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya, monggo. Bu Neti dulu, monggo. Monggo Pak Cendi. Oh, saya dulu. Nggih. Terima kasih Pak Waskito. Memang betul, jadi karena kita dikejar 30 menit itu tadi ya, sama seperti kita pada saat tes simulasi wawancara itu juga gitu. Jadi simulasi mengajar itu juga cowok sekali. Saya rasa di Lokakarya ini kita punya waktu yang sangat luas, mulai jam 7 sampai sore. Berapa jam Pak? Kira-kira Pak? Ya 8 jam. Jadi tentu kita akan slow, kita bisa mengatur itu ya. Terima kasih. Bagaimanapun itu diingatkan. Kemudian yang kedua, memang kita tidak saklek menanyakan pertanyaan, mungkin gitu ya Pak ya. Ada bahasa yang lebih halus gitu. Terima kasih Pak. Baik, ada lagi Bapak Ibu, ini sudah banyak yang terjawab ya dari pertanyaan teman-temannya dan juga saran. Pak apa nih? Pak Sodi Bu. Pak Sodi, gimana Pak? Ya, baik, terima kasih Bu. Yang pertama saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Waskito tadi, bahwasanya untuk pertanyaan-pertanyaan itu kita tidak secara eksplisit ya Pak, maksudnya disampaikan nah ini adalah pertanyaan perasaan ya Bapak Ibu dan lain sebagainya, itu mungkin bisa ngalir aja masuk ke pertanyaannya, tidak perlu disampaikan ini apa, pertanyaan apa dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya untuk di sesi 3 tadi itu ada mengidentifikasi komunitas praktisi, itu menurut saya untuk pembagian kelompoknya tidak berdasarkan kelompok yang sebelumnya tentang yang Doremi itu, mungkin pembagian kelompoknya itu berdasarkan dengan lokasi. Lokasi ini sangat penting karena mungkin
kalau lokasinya berdekatan itu, karena kan masih satu kabupaten, kalau lokasinya berdekatan, jadi dia tahu komunitas-komunitas praktisi mana saja yang ada di sekitar itu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk pertanyaan-pertanyaan pematik, kalau ada kalimatnya yang kurang rapi, itu silakan direvisi ya, dirapikan. Intinya pertanyaannya itu seperti yang ada di buku pegangan. Dan jika nanti Bapak Ibu mau mengembangkan lebih lanjut pertanyaan yang ada di buku pegangan, juga dipersilakan. Yang perlu Bapak Ibu ingat adalah durasi waktu untuk setiap sesi. Nah, nanti Bapak Ibu juga harus waspada nanti ketika pelaksanaan lokakarya yang dikatakan Bapak Ibu itu punya waktu 8 JP satu hari, itu 8 JP Bapak Ibu itu bisa saja kepangkas dengan pembukaan dengan pleno. Dan artinya Bapak Ibu berada di ruang kelas itu tidak sampai full 8 JP. Dan bisa saja nanti kalau 8 JP itu kali 45 menit itu kan bisa jam 4 atau jam 5 ya penutupannya. Nah, bisa saja nanti itu ditutupnya jam 3 atau jam setengah 4 sebelum sholat asar. Nah, ini nanti perlu sebelum bagi kelas, sebelum pembukaan, diingat berkoordinasi dengan panitia pelaksana, jam berapa mulai, kemudian bagi kelasnya jam berapa, kemudian penutupannya jam berapa, supaya Bapak Ibu bisa mengkondisikan jadwal-jadwal Bapak Ibu di dalam kelas. Durasi waktu setiap sesi itu tidak harus misalkan sesi 1 30 menit. Nah, Bapak Ibu harus menghabiskan 30 menit tidak. Kalau memang sesi 1 30 menit itu sudah tuntas didiskusikan lebih kurang 15 menit, 20 menit, Bapak Ibu bisa beralih ke sesi yang berikutnya. Jadi nanti durasi waktunya itu bisa dipakai untuk diskusi pada sesi yang membutuhkan waktu lebih banyak, Bapak Ibu. Jadi tidak harus saklek harus 30 menit, harus 15 menit, tidak. Hanya kita di dalam buku pegangan itu memberikan rambu-rambu untuk satu sesi estimasi waktunya kalau didiskusikan dengan CGP 30. Artinya lewat 30, kurang dari 30 boleh. Karena kalau Bapak Ibu kebablasan dari 30 menit, sesuai dengan waktu yang ada di setiap sesi, itu molornya panjang sampai terakhir. Takutnya tidak tuntas semua sesi yang Bapak Ibu berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu kan tim Bapak Ibu. Jadi saling membantu ketika menjawab pertanyaan dari CGP. Walaupun yang memandu itu teman kita, tapi bisa saja teman kita tersebut tidak begitu memahami di bagian sesi tersebut, Bapak Ibu boleh membantunya. Jadi silakan saling membantu, memberikan penguatan kepada CGP-nya. Kemudian pembagian kelompok, di buku pegangan ada diatur tidak pembagian kelompoknya seperti apa? Ada, Bu, sudah. Sudah ada ya? Ya. Nah, silakan diikuti dan silakan juga sesuai situasionalnya. Yang jelas kegiatan itu kelompok. Kalau biasanya para PP itu suka mengelompokkan berdasarkan kelompok pengajar praktiknya. Jadi tidak diaduk. Untuk di sesi-sesi tertentu mereka tidak mengaduk CGP mereka. Tapi ada juga sesekali mereka mengaduk kelompok CGP mereka. Nah, nanti Bapak Ibu ketika datang ke lokakarya, CGP itu biasanya duduk sesuai dengan kelompok mereka itu, sesuai dengan PP-nya. Nah, nanti silakan untuk menghidupkan suasana supaya lebih kenal, Bapak Ibu acak tempat duduknya. Nanti kalau kelompok mau dikelompokkan per PP, silahkan. Dilihat nanti panduan-panduan yang ada di buku pegangan lokakarya. Kita targetnya mencapai tujuan-tujuan yang ada di lokakarya. Teknisnya nanti bagaimana Bapak Ibu melaksanakan, silahkan dikembangkan lebih baik lagi. Kalau menurut Bapak Ibu ini ada yang kurang, saya akan menambahkan yang ini, silahkan. Yang penting durasi waktunya diingat, target tercapai.
Itu Bapak Ibu diskusinya lebih hidup, Bapak Ibu sudah semakin semuanya ini sudah melalui Lokakarya Orientasi PI 1, Lokakarya 1 ini sudah mulai memahami aktivitas apa. Lokakarya 1 itu yang hadir hanya CGP dengan pengajar praktik, tidak ada undangan lain. Jadi hanya Bapak Ibu dan CGP Bapak Ibu saja.